Sampai Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, pada saat di Mekah dia melihat Mus'ab pertama kali, dia mengatakan, saya pada saat melihat Mus'ab seperti melihat salah satu dari laki-laki ahli surga yang seperti digambarkan oleh Nabi SAW, dari pakaian yang rapi, tampan, bersih, dan segala kelebihan ada padanya. Dia sudah lihat tadi Nabi SAW pertama, tapi karena miripnya dengan Nabi SAW sampai dia mengira Nabi keluar dari lubang dan sekarang pegang bendera dan dia membunuhnya. Mus'ab radhiyallahu anhu bernama Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar bin Qusay bin Kilab bin Murrah al-Qurashi Abu Abdillah. Beliau tentu ayahnya bernama Umair bin Hashim, salah satu kepala suku yang terkenal di Mekah dan juga orang kaya raya, memiliki wibawa. Dan ibunya bernama Khunas binti Malik. Ada tradisi orang-orang jahiliyah dulu teman-teman sekalian, kalau ada wanita lahir dari jalur nasab yang kuat di pandangan mereka, misal ayah ibunya adalah orang-orang yang terkenal, sama jajaran jalur nasabnya, keadaan ekonominya, kepintaran dan kecerdasannya, kelebihan fisiknya, maka anak yang lahir itu nanti, kalaupun perempuan, dia punya kedudukan khusus. Kapan dia menikah dengan level laki-laki yang di mata mereka pada saat itu lebih di bawah sedikit saja dari keadaan ekonominya, atau fisiknya, atau kecerdasan, atau jalur nasabnya, maka perceraian ada di tangan si wanita. Dia yang menentukan. Dia yang menentukan segala sesuatu di rumahnya. Dan ini tentu pemahaman yang salah dalam agama Islam. Tapi ini masa jahiliyah dulu. Ibu Mus'ab radhiyallahu anhu adalah salah satu wanita yang seperti ini. Wanita ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa sampai dia termasuk wanita yang bisa menceraikan suaminya. Sehingga memang karena kekayaannya, kecantikannya, jalur nasabnya yang luar biasa dan kecerdasannya. Maka karena kayahnya dia selalu menghiasi Mus'ab yang kebetulan waktu itu adalah anak pertamanya. Dan Mus'ab punya adik laki-laki lain yang bernama Abdul Aziz. Nanti akan ada kisah yang kita akan sampaikan. Tapi yang jelas dia selalu menghiasi Mus'ab dengan pakaian yang terbaik dan selalu menggunakan baju yang terbuat dari kain kutun dari Yaman, dan ini terkenal sangat mahal. Minyak wangi yang dipakai dari negeri Syam, dan ini juga terkenal pada saat itu minyak wangi yang paling mahal. Ya mungkin kalau kita beberapa negara sekarang yang terkenal dengan minyak wangi yang mahal, mungkin seperti itulah. Tapi yang jelas didatangkan ke Mekah. Kemudian sepatu yang dipakai dan segala macam yang berhubungan dengannya, termasuk rambut yang sangat lurus berwarna hitam dan sangat indah disisir rapi ke belakang, sampai menerpa pundak Mus'ab radhiyallahu anhu dengan ketampanannya, dan saking tampannya sampai di perang Uhud nanti Ibnu Qami'ah ini yang telah memukul Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, sebagaimana akan saya jelaskan kembali review kisahnya walaupun sudah pernah kita sampaikan. Dialah nanti yang akan membunuh Mus'ab di perang Uhud, dan dia mengira Mus'ab adalah Nabi Muhammad SAW karena miripnya. Dan kita sudah tahu bahwasanya para ulama sepakat mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Muhammad SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Jadi tidak ada apa-apanya Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi beliau selalu bertawadhu. Mus'ab ini orang yang sangat mirip dengan Nabi SAW. Ya, jadi manusia biasa yang bukan Nabi, tetapi memang dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Dia lebih muda dari Nabi SAW 14 tahun. Karena Nabi SAW lahir tahun 571 Masehi dan Mus'ab lahir tahun 585 Masehi. Tentu istrinya bernama Hammanah binti Jahash yang nanti setelah Mus'ab meninggal dunia dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah setelah kasus terbunuhnya di perang Uhud. Akan kita jelaskan nanti. Dan Allah karuniai dua orang anak bernama Muhammad dan Abdullah. Dan Abdullah adalah anak pertama, maka diberikan julukan dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah. Mus'ab radhiyallahu anhu punya kisah yang menarik yang perlu kita simak, yaitu pertama awal dia masuk Islam. Awal masuk Islam tokoh kita ini teman-teman sekalian, dia mendengar saja kalau ada seseorang yang mengaku Nabi di Mekah, dan dia termasuk salah satu sahabat yang tidak ada seorang pun mengajaknya untuk Islam, sendirian dia datang. Nah, dia mendengar, dia datang ke Darul Arqam lalu dia menemui Nabi SAW, dan luar biasa kelebihan yang dimiliki oleh Mus'ab adalah begitu mendengar, dan ini adalah sebuah
pelajaran besar nanti yang kita ambil. Pelajaran pertama, dia mendengar, menerima, memahami dan mendalami, kemudian mempraktikkan dan mempertahankan sampai mati. Maka dia mengucapkan syahadat di kali pertama mendengarkan dari Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran. Dan semenjak itu Mus'ab tidak pernah meninggalkan majlis Nabi SAW. Sehingga seperti judul kita, Mus'ab adalah da'i pertama Islam. Jadi memang dia karena cerdasnya, karena memahami semua apa yang Nabi SAW ajarkan pada saat itu, setiap wahyu turun dia langsung fahamin, dia amalkan, dia terima semuanya, dan dia yakini di kebenaran, maka akhirnya diutus oleh Nabi SAW menjadi da'i. Waktu dia masuk Islam tentu setelah syahadat, dia menyembunyikan awalnya karena dia takut dengan ibunya yang memiliki kedudukan tadi saya bilang. Tapi akhirnya ketahuan juga oleh ibunya, maka oleh ibunya semua fasilitas Mus'ab ditarik. Apapun itu, dari pakaian, dari makanan, dari uang, segala-galanya. Dan Mus'ab itu belum punya pekerjaan. Kemudian dikurung di dalam rumah dan dijaga oleh beberapa bodyguard kalau kita sekarang, dengan badan-badan yang kekar dan siap memukul Mus'ab setiap saat kalau dia mau lari. Sampai akhirnya tentu setelah dia masuk Islam dan dia dihukum seperti ini, datanglah perintah Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Dan beliau pun ikut hijrah. Dan Mus'ab termasuk salah satu sahabat yang hijrah 3 kali. 2 kali ke Habasyah dan 1 kali ke Madinah. Dan ini tentu nanti akan kita sebutkan juga dalam pelajaran kita, ada fadilah hijrah, walaupun sudah saya sebutkan juga di beberapa sahabat kita yang lalu. Yang jelas Mus'ab radhiyallahu anhu memiliki kelebihan yang luar biasa dari manaqibnya, dari kelebihan-kelebihannya. Yang pertama beliau adalah as-sabiqun al-awwalun ilal Islam. Beliau orang yang pertama masuk Islam. Dan kita tahu orang-orang yang pertama masuk Islam adalah orang-orang yang akan menjadi contoh gitu kan, dan akan memanen pahala orang yang datang setelahnya. Kemudian yang kedua, kelebihan Mus'ab radhiyallahu anhu adalah beliau sabar dalam Islam. Setelah masuk Islam, beliau sabar dan beliau meninggalkan semua kenikmatan dunia walaupun sudah di depan matanya. Karena ibunya cuma mengatakan, tinggalkan agama Muhammad, kau akan dapatkan semua fasilitas. Apapun yang sudah saya kasih, saya akan berikan kembali. Tapi syaratnya tinggalkan. Tapi dia tidak mau dan dia terima untuk supaya dipukul, dihukum, disiksa, gitu kan. Dan ini teman-teman yang pegang buku bisa melihat dari halaman 70 sampai halaman 74 tentang kisah masuk Islamnya Mus'ab radhiyallahu anhu dan rentetan kisah bagaimana dia dihukum oleh ibunya. Tentu Mus'ab ini, jangankan Al-Bara' tadi radhiyallahu anhu yang berkata tentang kelebihan Mus'ab masalah sebelum Islam ya. Nabi kita Muhammad SAW sampai menjadi sebuah hadis menyebutkan tentang bagaimana Mus'ab pada saat transisi dari sebelum Islam sampai menjadi Islam. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsanul lummatan." Saya tidak pernah lihat ada orang yang lumma ini sebenarnya lebih tepat yang paling putih, paling gagah, paling kekar, gitu kan, paling nyaman untuk dilihat, semuanya masuk di situ. Kemudian dikatakan Nabi SAW, wala arakku hullatan, dan juga yang bajunya paling bagus, setiap orang lihat, ya, rapi, neces dan seterusnya, semuanya bajunya bagus, mewah. Wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair, dan juga tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat-nikmat yang sedang bertumpuk pada Mus'ab. Teman-teman sekalian, setelah masuk Islam, ada sebuah riwayat menjelaskan di Madinah, pernah satu kali Mus'ab radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Kemudian baju yang dipakai oleh Mus'ab itu punya 2 tambalan. Lalu para sahabat pun sempat pada saat itu teringat bagaimana keadaan Mus'ab sebelum Islam. Gitu. Luar biasa orang ini. Dulunya luar biasa, kemana-mana jalan pokoknya semua bajunya yang paling bagus, paling wangi dan seterusnya. Sekarang berubah total. Ya. Karena memang tidak ada fasilitas yang dia miliki. Sampai setelah masuk Islam pun, radhiyallahu anhu, sebelum ada pembebasan, ada harta ganima yang banyak dari harta perang, di mana para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Abu Bakar sendiri dan banyak sahabat Nabi yang lain merasakan. Sampai meninggalnya Nabi SAW, mereka mengikuti peperangan-peperangan dan mendapatkan banyak ghanimah sehingga mereka menjadi kaya. Tapi Mus'ab tidak sempat mendapatkan itu karena baru tahun 3 Hijriah beliau sudah wafat dan mati syahid di perang Uhud. Gitu kan? Jadi pada saat dia masuk di tahun awal hijrah di Madinah dengan baju ditambal, maka para sahabat ada yang menundukkan kepala karena sedih melihat keadaannya. Luar biasa nih orang. Setelah masuk Islam ternyata begini keadaannya.
Pada saat itu Nabi SAW melihat keadaan mereka dan beliau sempat bertanya. Ya, beliau sempat bertanya. Itu teman-teman bisa lihat, saya sempat tandain di buku kita ini di halaman 76. Ali radhiyallahu berkata, aku datang ke masjid lalu Mus'ab bin Umair datang kepada kami sambil memakai sebuah jubah yang ditambal dengan kulit. Padahal sebelum itu dia termasuk pemuda Mekah yang paling makmur dan hidup dalam kemewahan. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau menangis. Nabi SAW menangis. Karena teringat kenikmatan masa lalu Mus'ab dan beliau melihat keadaannya saat itu sehingga kedua mata beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau berkata, dari sini Nabi SAW berkata karena melihat Mus'ab, tapi bertanya kepada semua sahabat. Sebelum saya jelaskan teman-teman sekalian tentang masalah riwayat ini nantinya, perlu antum tahu ya, sangat wajar terjadi kalau seseorang dari masa jahiliyah segala sesuatu tentu foya-foya, gitu kan? Mungkin dari sisi penampilan harus menggunakan baju bermerek misalnya. Kalau kita sekarang begitulah, anak-anak muda harus yang bermerek misalnya, minyak wanginya juga harus yang bermerek. Topinya, dompetnya, sepatunya, kaos kaki pun. Mungkin ada kaos kaki yang sama kualitas harga 15.000 tapi karena tidak bermerek, nggak dibeli yang bermerek yang 700.000, dibeli misalnya. Seperti itulah. Jadi orang subhanallah setelah taubat, pastikan teman-teman sekalian, kalau antum hadir di majelis ilmu, kemudian masuk iman di dalam hati, jangan heran kalau ada transisi, terjadi transisi. Kayak misal, kita sudah nganggap remeh nanti, kayaknya nggak perlu deh saya beli baju semahal ini. Kayaknya nggak perlu deh saya pakai sepatu begini. Kayaknya ini sudah cukup lah. Gitu. Oh ini haram nih nggak bisa. Itu akan terjadi tuh. Masa transisi itu, gitu kan? Itu sesuatu yang sangat wajar. Dan jangan sampai seseorang setelah dia hijrah, dia pindah, kemudian dia menganggap, oh dulu saya lebih enak. Itu pemahaman yang salah teman-teman sekalian. Tentu setelah antum hijrah pun jangan kotor, jangan kelihatan kumuh, tidak. Bukan itu yang dimaksud ya. Nanti akan kita jelaskan kenapa Mus'ab mengambil langkah itu. Tapi yang jelas kita tetap rapi, kita tetap bersih. Tetapi iman itu akan membawa kepada kesederhanaan, qana'ah namanya. Ya, bisa menerima keadaan. Ada mobil, naik mobil. Nggak ada naik angkot, biasa aja. Gitu kan. Saya tahu ada seorang ikhwah yang subhanallah dulu saya tahu betul bagaimana kehidupannya. Miliarder yang luar biasa. Masih muda, sudah punya banyak usaha. Setelah dia mengikuti pemahaman pengajian dan rutin mengikuti pengajian, mungkin selain saya juga ada, tapi dia rutin mengikuti pengajian saya memang. Saya tahu betul secara pribadi, subhanallah, sampai semua kendaraannya sekarang dijual karena memang dia harus membayar utang-utang riba ada di bank, dan sekarang dia sewa mobil yang sangat tua gitu. Saya baru ketemu aja kemarin, gitu kan, di salah satu kota di Indonesia, tidak usah saya sebutkan. Kemudian saya ketemu lalu saya heran melihat dia dengan perubahan yang luar biasa dari pakaian yang sederhana tapi tetap bersih dan rapi, gitu kan. Penampilan yang dulunya tidak pernah pelihara jenggot sekarang sudah berjenggot, dengan penampilan mobil yang dia sewa dulunya pakai mobil Alphard, setiap datang kalau temuin saya tiba-tiba berubah sekarang sewa mobil. Saya tanya di mana mobilnya akhi? Dia bilang sudah saya jual semua Ustaz. Kenapa? Ya karena saya melihat riba, walaupun saya pakai mobil bagus tapi itu utang semuanya. Dan akhirnya menjadi masalah buat saya. Bahkan setelah saya jual semua, ada mungkin 4-5 mobil, semua masih belum bisa nutupin. Tapi ucapan lisannya, Alhamdulillah Ustaz. Ada ketenangan jiwa yang tidak pernah saya rasakan dulu. Dulu cuma selalu bawaannya sombong, bangga-banggaan. Selalu yang dibicarakan sama teman-teman tuh materi-materi saja. Mobil ini keluar tahun baru nih, model ini yang baru keluar. Terus bersaing, dijual lagi mobil tersebut, ganti lagi dengan mobil yang sama, hanya karena beda tahunnya. Pakaian diikutin perkembangannya, segala macam lah hal yang berhubungan dengan duniawi. Ternyata ini teman-teman sekalian bukan terjadi sekarang, waktu kita saja. Di zaman Nabi SAW terjadi. Dan renungi apa yang Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya tentang masa transisi ini setelah melihat Mus'ab. Kata beliau, Antumul yawma khairun am idha gudhiya ahadikum bijafnatin min khubsin walaham. Qulna nahnu yawma'idin khairun nukfal mu'na wa natafarragu lil ibadah. Faqal bal antumul yawma khairum minkum yawma'idin. Kata Nabi SAW, saya mau tanya kalian, apakah hari ini keadaan kalian sekarang setelah masuk Islam dalam kesederhanaan, semua dirasa cukup aja, nggak usah berlebihan, kemudian tidak terlalu menjadikan dunia sebagai target.
Apakah itu lebih baik bagi kalian atau di zaman dulu waktu kalian di masa jahiliyah? Kebetulan Mus'ab yang menjadi target pembicaraan karena beliau dulu orang kaya raya. Di zaman dulu di mana dia selalu dihidangkan makanan di depannya di nampan yang terdiri dari roti dan daging. Makna kalimat ini semua apa yang dia inginkan dilayani. Semua kebutuhannya dipenuhi. Di zaman jahiliyah Nabi SAW tahu nih sahabat-sahabat orang yang sangat mampu semua, kepala suku. Mereka mustahil duduk satu tempat majlis bersama orang-orang yang dianggap lebih rendah nasabnya. Gitu kan? Mustahil Abu Sufyan duduk dengan Bilal. Mustahil Khalid bin Walid duduk dengan Khabbab bin Arad dan seterusnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi setelah Islam mereka duduk sama-sama, pakaiannya sama, mereka makan satu piring, minumnya segelas bersama. Perubahan total gitu kan. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, tentu menurut kami hari yang dulu lebih baik. Hari yang dulu lebih baik. Dari sisi kenikmatan kami lebih baik. Kami mendapatkan kecukupan hidup sehingga kami bisa konsentrasi ibadah. Maksudnya, kalaupun kami dalam keadaan tetap sama dulu, kemudian kami kalau mau ibadah, ibadah jahiliyah maksudnya ya, kalau kami mau berbuat apapun yang dulu diperintahkan, yang walaupun salah, saya bisa lebih tenang, kami bisa lebih tenang. Jawaban Nabi SAW, dan ini jelas, yang ini kita ambil pelajaran, tidak, justru kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Kalau kita lihat di footnote-nya, ada footnote nomor 4, hadis ini riwayat Tirmidzi, dan juga disebutkan oleh beliau di nomor hadis 2476 dalam kitab Sifatul Qiyamah. Beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Dan tercantum dalam Sunan Tirmidzi redaksinya seperti yang di bawah ini, saya langsung bacakan saja bahasa Indonesianya. Bagaimana dengan kalian jika salah seorang dari kalian pergi di pagi hari dengan satu pakaian dan pergi di sore hari dengan pakaian yang lain. Diletakkan nampan makanan di hadapannya, lalu nampan yang lain diangkat dan kalian menutupi rumah kalian dengan kain sebagaimana ditutupi Ka'bah. Maksudnya adalah waktu dulu kalian jahiliyah, kalau setiap keluar pagi pakai baju lain, siang bajunya lain, sore bajunya lain, gonta-ganti baju dan malu kalau pakai baju yang sama misalnya. Zaman dulu. Kemudian kalian selalu diletakkan makanan di hadapan kalian, gonta-ganti nampannya. Kalau yang piring yang dipakai makan pagi lain, makan siang lain, makan malam lain, dibeda-bedain warnanya karena memang ini maksudnya kelebihan materi yang dimiliki. Dan kalian menutupi rumah kalian dengan kain seperti kain Ka'bah. Maksudnya memperindah rumah kalian sampai seperti Ka'bah, orang kagum karena ada kiswahnya. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami hari itu lebih baik daripada keadaan kami hari ini. Kami bisa konsentrasi ibadah dan mendapat kecukupan hidup. Maka kata Nabi SAW, tidak, kalian hari ini lebih baik daripada keadaan kalian di hari itu. Baik, kenapa secara khusus saya pilih hadis ini teman-teman? Karena saya yakin kalau antum beli bukunya, mungkin tidak faham kalau tidak dibaca ini hadisnya. Karena ini seakan-akan sebuah penyampaian yang butuh penjelasan memang. Yang dimaksud dari sabda Nabi SAW di sini, beliau ingin memotivasi para sahabat dan juga memotivasi kita semua umatnya membaca riwayat ini. Kalau setelah hijrah dan keadaan kita akhirnya menjadi lebih menerima keadaan, lebih merendah, sudah tidak mau lagi jor-joran sama orang, bersaing pada hal-hal yang haram. Semua transisi perubahan itu, ketahuilah itu lebih baik kata Nabi SAW. Kenapa lebih baik? Karena kita akan mendapatkan, kita tidak akan mengejar dunia, kita akan mengejar yang dikenal dengan akhirat. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan berlebihan. Seperti pernah saya jelaskan kasus teman-teman sekalian. Kasih sayang Allah ini sangat luas. Sampai kepada seorang pencuri pun. Kalau seandainya dia dikeroyokin oleh massa, kedapatan dan dikeroyokin oleh massa. Sehingga akhirnya dia berhenti untuk mencuri. Atau mungkin babak belur. Tetap kata ulama ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah tahu kalau dibiarkan dia tidak dikeroyokin, Allah tidak bongkar pencuriannya, maka dia akan mencuri lebih banyak dan akhirnya masuk ke neraka. Dan neraka dia akan menyesal. Karena Allah sayang diberhentiin tuh. Gitu kan? Sama halnya kasus tadi. Kalau Allah biarkan kita dan tidak memberikan kita hidayah dalam keadaan-keadaan foya-foya, hal-hal yang berlebihan tadi, maka akan membuat kita lalai. Dan sampai kapan nih kita lalai? Akhirnya penyesalan yang terjadi. Padahal sebenarnya dengan cobaan atau transisi perubahan ini, maka kita akan jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah tentu kelebihan saya bilang tadi manaqibnya Mus'ab ya. Yang pertama beliau adalah orang yang pertama masuk Islam, yang kedua beliau sabar dalam Islam dan beliau meninggalkan semua kenikmatan dunia. Yang ketiga beliau hijrah
untuk agama Islam, untuk agama ini supaya dia bisa beribadah kepada Allah 3 kali. Dan ini juga nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran-pelajaran kita, bahwasanya sangat penting seseorang hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau dia tidak bisa beribadah di tempat itu. Mau itu satu tempat kos ke tempat kos yang lain, tempat sewa ke tempat sewa yang lain, dari sebuah desa atau kota ke kota yang lain dan seterusnya, atau negara ke negara yang lain. Kemudian Mus'ab bin Umair yang keempat adalah setelah dia hijrah 3 kali, beliau memposisikan diri menjadi orang yang bisa meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini yang jadi target dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau akhirnya fokus menangkap, menghafal dan menulis semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini banyak orang yang tidak tahu kalau Mus'ab ternyata radhiyallahu anhu sudah menulis perkataan-perkataan Nabi SAW dulunya, tapi untuk pribadi di Mekah, sehingga beliau memahami benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan tertanam benar dalam hati Mus'ab radhiyallahu anhu, sehingga Nabi SAW mengutusnya menjadi da'i, dan akhirnya dialah orang yang telah mendapatkan pahala seluruh penduduk Madinah. Seluruh penduduk Madinah. Kita tahu, kata ulama, kalau seluruh penduduk Madinah didapatkan pahalanya karena dakwanya Mus'ab radhiyallahu anhu, maka berarti seluruh dunia ini umumnya tersebar Islam justru dari tangannya Mus'ab. Karena nanti kita lihat banyak sekali sahabat dari Ansar yang menyebar di sana sini yang mendukung dakwah Nabi SAW, itu masuk Islam di tangan Mus'ab. Cukuplah teman-teman sekalian masuk Islamnya 2 orang tokoh Ansar yang sangat luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini yang pada saat meninggal arsy-Nya Allah goncang. Masuk Islam di tangannya Mus'ab. Dan juga Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, yang mana sahabat ini kalau membaca Al-Quran, setiap baca Quran malaikat selalu datang mendengarkan bacaannya. 2 orang ini tokoh suku Ansar di Madinah yang masuk Islam di tangan Mus'ab, dan akhirnya seluruh sukunya masuk Islam. Dalam 1 hari saja setelah didakwahin maka akan masuk Islam semuanya. Tentu kisah tentang masuk Islamnya 2 tokoh ini ada di halaman 77 sampai 82. Saya sampaikan. Mus'ab radhiyallahu anhu waktu datang, awalnya kisahnya adalah datanglah beberapa orang dari Ansar, diantaranya namanya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, menemui Nabi SAW di Mekah di musim haji, dan akhirnya tertarik untuk Islam dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau berkata, ya Rasulullah, di kaum saya ada potensi untuk bisa menerima Islam, tapi saya tidak bisa sampaikan. Kirimlah kepadaku atau bersamaku seorang da'i yang bisa membantu untuk menyebarkan ajaran agama Anda ini. Saya insya Allah akan melindunginya. Maka kata Nabi SAW, baiklah, saya utus Mus'ab bin Umair. Padahal waktu itu baru beberapa waktu baru beberapa bulan lah masuk Islam. Diutuslah oleh Nabi SAW Mus'ab ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, Mus'ab radhiyallahu anhu mengatur strategi dan bertanya kepada As'ad bin Zurarah, di mana atau siapa saja kepala-kepala sukunya nih. Diberikanlah nama si fulan, diantaranya Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Ubadah, ini semua disebutkan nama-namanya. Maka Mus'ab menjadikan mereka sebagai target. Dengan cara, dalam riwayat di halaman 77 sampai 82 disebutkan, Sa'ad bin Mu'adz mendengar kalau As'ad bin Zurarah membawa tamu dan menjadi da'i. Lalu kemudian tersebar berita kalau dia melarang untuk menyembah berhala. Lalu Sa'ad pun mengutus Usaid bin Khudair dan berkata, coba kamu lihat ke sana, cari tahu informasi orang ini. Dan usir mereka dari Madinah, termasuk As'ad usir, karena As'ad ini bukan kepala suku. Gitu kan? Usir saya dari Madinah kalau dia buat kekacauan. Datanglah Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu ini sebelum masuk Islam kepada Mus'ab dan As'ad dan berkata, apa yang kalian lakukan nih? Mengacaukan Madinah, mau memisahkan antara keluarga, memecahkan suku-suku kami. Keluarlah kalau kalian masih mau hidup. Gitu kan? Mus'ab radhiyallahu anhu sebagai da'i memiliki sifat yang hakim. Nanti akan kita sebutkan di pelajaran-pelajaran bagaimana menjadi da'i yang benar. Di antaranya pelajaran diambil dari Mus'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidakkah anda duduk dulu mendengarkan? Kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini bagus, terimalah. Kalau tidak bagus, pastikan saya langsung tinggalkan Madinah. Ya. Maka kata Usaid bin Khudair, pilihan yang menarik, tidak masalah, bijak. Duduklah Usaid bin Khudair dan Mus'ab bin Umair cuma membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena pada saat itu mereka sudah faham artinya. Dibacakanlah Allah berfirman, mengutus Rasulnya namanya Muhammad SAW di Mekah, dan ini ayat-ayatnya dibacakan.
Tidak lama kemudian Usaid bin Khudair tertarik dan mengatakan, sungguh indah perkataan-perkataan ini. Bagaimana caranya supaya menganut agama kalian? Kata Mus'ab dan Asad bin Zurara, engkau kalau mau mandi lebih baik mensucikan diri. Kemudian kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kami akan ajarkan engkau bagaimana sholat 2 rakaat setelah itu. Maksudnya belajar. Karena waktu itu tentunya teman-teman sekalian sholat semuanya masih 2 rakaat ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya semua masih 2 rakaat. Awal dakwanya Mus'ab. Ya, dan ini nanti setelah selesai perang atau transisi perang Badar, barulah turun perintah puasa Ramadan, kemudian perubahan jumlah-jumlah sholat, dan ini bisa diikuti di materi sirah. Sudah saya sampaikan panjang lebar tentang masalah itu. Lalu kemudian Usaid pun radhiyallahu anhu masuk Islam. Dan Usaid ini sudah pernah saya sebutkan kisahnya, saya reviewkan kembali. Beliau semenjak itu mulai belajar Al-Quran dengan Mus'ab, lalu kemudian memiliki suara yang sangat indah. Sampai kalau dia membaca itu, kudanya selalu mengikuti. Ya, di sebelahnya itu kudanya kelihatan tenang pada saat dia baca Al-Quran. Orang-orang di sekitarnya sampai anak-anak kecil pun duduk mendengarkan bacaan kalau Usaid membaca karena indahnya suaranya. Satu malam beliau lagi kepanasan gerah di rumahnya. Kemudian beliau ingin membaca Al-Quran di luar rumahnya. Begitu dia duduk di halaman rumahnya lalu dia membaca Al-Quran, tiba-tiba kudanya sempat merontak. Kemudian dia berhentikan bacanya lalu dia lihat ke arah kudanya nggak apa-apa. Berhenti diam gitu, nggak marah, nggak ngamuk lagi, nggak bergerak lagi. Terus tiba-tiba dia ulangin lagi bacaan, dilanjutkan, terjadi lagi sama kudanya. Dia berhenti baca, kudanya juga berhenti. Sampai 3 kali. Lalu dia mengatakan, tiba-tiba mata saya angkatkan ke langit, lalu saya melihat, ya, Usaid bin Khudair berkata, saya mengangkat mata saya ke langit, saya menemukan ya beberapa cahaya putih menembus langit. Maka saya pun segera mendatangi Nabi SAW. Dalam masjid lalu berkata, ya Rasulullah, kejadian seperti ini. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Usaid, kalau seandainya kau membaca Al-Quranmu sampai pagi, sampai terbit matahari, niscaya para penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa sampai pagi malaikat akan terlihat? Kata ulama hadis, maksudnya adalah karena indahnya suaramu, sampai malaikat walaupun manusia-manusia lain juga lewat, dia tetap tidak akan berhenti mendengarkan bacaanmu. Selama kau tidak berhenti, maka dia akan kelihatan di sebelahmu. Orang semua akan bisa melihatnya. Jadi luar biasa nih bacaan Al-Quran. Dan ini masuk Islam di tangan Mus'ab radhiyallahu anhu. Yang jelas nanti ada kisah sendiri tentang beliau tentunya. Kemudian Usaid berkata radhiyallahu anhu, wahai Mus'ab, wahai As'ad, di sini di Madinah ada satu kepala suku. Kalau kalian bisa membuatnya menganut agama ini, maka pastikan satu Madinah semua masuk agama Islam. Kata Mus'ab, siapa itu? Kata Usaid, Sa'ad bin Mu'adz, dan saya akan membuatnya datang ke sini. Lalu Usaid pun pulang menemui Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan waktu itu mereka tahu Allah ya, tapi musyrik. Mereka musyrik. Mereka mengatakan, demi Allah wahai Usaid, kamu pulang bukan dengan wajah pada saat kau pergi. Sekarang kau berseri-seri. Ada apa nih? Lalu kata Usaid, sesungguhnya suku-suku Arab yang ada di Madinah akan mengganggu sepupumu. Asad ibn Zurara, kebetulan sepupunya Sa'ad ibn Mu'adz. Dan kemungkinan karena mereka membenci dakwanya sebagaimana kau membenci dakwah mereka, maka mereka akan memeranginya. Dan masa kamu tega sepupumu akan dibunuh oleh suku-suku Arab, gitu kan? Cobalah kamu lihat di sana. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, baiklah kalau gitu, saya akan datang dan membelahnya. Ternyata ini cuma strategi Usaid radhiyallahu anhu untuk membuat Sa'ad bin Mu'adz datang, gitu kan? Begitu datang, Sa'ad sudah tahu, tidak ada apa-apa, nggak ada kabilah yang mengerumuni mereka. Mus'ab sama As'ad lagi duduk berdua gitu kan. Lalu kemudian dia sudah tahu. Lalu dia bilang, kalian berdua keluar dari Madinah atau akan saya bunuh? Kata Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian kata Mus'ab kalimat yang sama. Wahai Sa'ad, cobalah dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kalau seandainya benar, baik, ambillah. Kalau tidak, pastikan saya langsung keluar setelah Anda menolak. Kata dia, baiklah, pilihan yang bijak. Kemudian dia duduk, lalu dia dengarkan. Pada dalam riwayat itu dikatakan dia menancapkan tombaknya ke tanah. Ada riwayat lain mengatakan pedangnya ke tanah. Lalu kemudian dia mendengarkan beberapa ayat Al-Quran. Tiba-tiba Allah masukkan hidayah di hati As-Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu masuk Islam. Dia bilang, bagaimana orang masuk ke agama kalian ini? Sungguh indah apa yang kamu membaca ini. Dia bilang, ya silakan. Cuman Anda kalau mau mandi silakan, kemudian ucapkan syahadat, dan nanti kami akan ajarkan Anda sholat
ya, yang diperintahkan dua rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya di tangan Mus'ab radhiyallahu anhu. Dan perlu antum tahu ya, ini Sa'ad bin Mu'adz, nanti akan kita bahas kisahnya, perannya dalam perang Bani Quraidah luar biasa. Luar biasa. Beliau adalah penentu keputusan agar 700 ya, pasukan, personel pasukannya Yahudi Quraidah dibunuh semuanya. Itu ada bahasan sendiri tentunya. Dan pada saat dia mengambil keputusan itu, kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sungguh Sa'ad, kamu telah mengambil keputusan yang telah Allah tentukan di langit ketujuh. Sebelum diturunkan, maka kau sudah mengambil keputusan itu. Nanti akan kita bahas di bahasan beliau. Tapi luar biasanya orang ini, pada saat dia meninggal, arsy-Nya Allah bergoncang. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari mengatakan, wahai Muhammad, sungguh ada berita Sa'ad terbunuh, dan terbunuh karena dia mati kena panah yang terpanah di perang Khandaq, ya, di perang Ahzab. Kemudian ya arsy-Nya Allah goncang gara-gara matinya. Maka satu Madinah pun sempat menangis karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang jelas orang ini masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Saking mulianya orang-orang Ansar ini dan sangat wajar kenapa Nabi SAW bersabda tentang orang-orang Ansar. Dan beliau berkata, kalau seandainya bukan karena hijrah, maka pastinya saya berharap bagian daripada orang Madinah, Ansar. Dan kata Nabi SAW, mencintai Ansar adalah bagian daripada keimanan dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan. Memang orang-orang Ansar luar biasa, mereka menerima kebenaran dengan sangat cepat. Beda dengan masyarakat Mekah yang tadinya simpang siur dan bahkan mereka memerangi Nabi SAW. Bahkan 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah tidak masuk Islam kecuali 70 orang saja. Sementara di Madinah baru beberapa hari saja Mus'ab, seluruh Madinah dipastikan masuk Islam pada saat itu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pulang ke kaumnya sambil berkata, ngumpulin semua sukunya di Madinah, semuanya kumpul. Kalau kita mungkin kayak di Jakarta Betawi, semua orang Betawi dikumpulin dengan kepala suku Betawi misalnya. Dikumpulin lalu dia mengatakan, bagaimana kedudukan aku di sisi kalian? Maka orang-orang ya, Madinah mengatakan, Anda adalah pimpinan kami, Anda kepala suku kami, Anda adalah orang yang paling cerdas di antara kami, orang yang paling kaya, orang yang paling dipuji semuanya. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kalau begitu kedudukan saya di mata kalian, pastikanlah wajah saya haramkan dengan wajah kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tiba-tiba pada saat itu belum tiba sore kecuali semuanya sudah syahadat. Satu Madinah, gitu kan? Dan ini adalah jasa daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum. Dan ini tentu bisa dibaca kisahnya di halaman 77 sampai 82. Kemudian juga Mus'ab radhiyallahu anhu setelah hijrah orang yang paling pertama yang melakukan sholat Jumat di Madinah. Setelah Nabi SAW dapat perintah tentang sholat Jumat di Mekah, maka beliaulah orang yang pertama melakukan sholat Jumat di Madinah, ya, dan ini bisa dilihat di halaman 82 juga. Dan puncak daripada kehidupan Mus'ab radhiyallahu anhu adalah mati syahidnya beliau di Uhud. Uhud adalah peperangan yang terjadi di tahun 3 Hijriah, dan ini peperangan yang sangat mulia, terkenang sejarahnya sampai sekarang, dan lokasinya setiap orang umrah bisa didatangin. Uhud adalah peperangan yang terjadi setelah orang-orang Quraisy terkalahkan di perang Badr. Mereka marah dan menyusun pasukan 3.000 orang, kemudian menyerang Madinah. Karena Nabi SAW melihat mereka sudah hampir tiba di depan pintu gerbang Madinah. Waktu itu kebetulan Gunung Uhud berada di luar pintu gerbang Madinah. Maka Nabi SAW memanuver pasukan dan mengumpulkan sahabat yang waktu itu terkumpul sekitar 1.000 orang, tapi 300 orang dari orang-orang munafikin. Lalu orang munafik ini dipimpin oleh Abdullah bin Abi Salul keluar dari pasukan untuk membuat pasukan muslimin goyah. Tinggal 700 orang, kemudian Nabi SAW manuver dari belakang pintu tembok, kemudian memasuki kebun-kebun kurma, dan akhirnya mendatangi lokasi Uhud. Kalau kita ibaratkan misalnya tempat tisu ini adalah sebagai gunung Uhud, maka di depan gunung Uhud itu ada kebun-kebun kurma. Dan Nabi SAW di sini, di tempat saya, posisi saya adalah benteng Madinah. Dan yang mungkin tulisan nama ini adalah pasukan orang-orang kafir Quraisy. Sudah menghadap ke Madinah dan sudah akan menyerang pintu gerbang Madinah. Gitu kan? Nabi SAW memanuver pasukannya dari di belakang Uhud sampai di kebun-kebun kurma. Kemudian akhirnya tiba-tiba berada di sebelah, di sisi timurnya pasukan Quraisy. Maka Quraisy pun akhirnya tidak jadi menyerang Madinah dan mereka membalik
ya pasukan mereka untuk menghadapan dengan Nabi SAW. Di sekitar Uhud ada bukit kecil namanya Jabal Rumat, gunung yang kecil yang memang ditaruh oleh Nabi SAW 50 pemanahnya dan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Nabi SAW dipesan jangan turun dari gunung ini sampai ada instruksi dari saya, menang atau kalah. Ringkas cerita, mereka melakukanlah perintah Nabi SAW dan pada saat itu nanti akan kita jelaskan di perannya Hamzah radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Beliau bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu majma'in sepakat untuk menjatuhkan benderanya orang-orang Quraisy karena pasukan muslimin 700 orang, 50 di atas bukit pemanah, 650 di kancah peperangan. Pasukan Quraisy 3000, 2800 di kancah peperangan, 200 ada di sebuah lembah dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memantau peperangan dari jauh. Jadi 2800 bertemu dengan 650 nggak berimbang. Strategi yang terbaik adalah Hamzah radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi SAW untuk menyerang pemegang bendera Quraisy. Maka Nabi SAW izinkan. Pergilah 3 orang ini, kemudian mereka menyerang. Sampai akhirnya berhasil menemukan pemegang bendera dan dibunuh. Dan terus Hamzah radhiyallahu anhu membunuh sampai 11 orang. Dari pemegang bendera dan bendera Quraisy jatuh. Yang membuat 2000 lebih pasukan tadi bubar semua. Ya, mereka menganggap walaupun jumlahnya banyak, kalah karena pemegang bendera sudah jatuh semua. Ringkas cerita, waktu semuanya bubar 2800 pasukan Quraisy berlarian sampai para sahabat menggambarkan kami melihat kancah peperangan kosong dan kendi-kendi harta-harta mereka semua bergeletakan di padang pasir serta perempuan-perempuan mereka menaiki bukit-bukit karena mereka biasanya perempuan tidak ditinggal dalam kancah peperangan walaupun kalah. Tapi ini saking kocar kacirnya sampai mereka membiarkan wanita mereka melarikan diri sendiri ke atas gunung-gunung. Lalu kemudian dari 50 pemanah ini ada 43 yang turun. Sudah diingatkan oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, jangan turun. Rasulullah SAW wasiatkan. Enggak, tetap turun. Turunlah mereka. Pada saat mereka turun, kemudian terjadilah 200 pasukan orang-orang Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid berada di sebuah lembah, memanuver ya keadaan. Mereka naik ke atas bukit, membunuh 7 orang yang tersisa, lalu menyerang dari belakang. Sisa pasukan muslimin yang 650 yang menyerang, yang mengejar pasukan Quraisy yang 2000 lebih, dikejar oleh Khalid bin Walid dari belakang dan mendirikan kembali bendera. Sehingga pasukan di tengah-tengah yang 650 ini terhimpit. Dari belakang diserang dengan 200, dari depan 2000 lebih itu kembali menyerang karena melihat bendera berdiri lagi. Ringkas cerita, banyaklah terjadi korban-korban di situ. Pada saat itu terjadi korban-korban yang sangat banyak karena dari 700 orang 70 orang mati syahid. 70 orang mati syahid, diantaranya adalah Mus'ab radhiyallahu anhu. Beliau mati syahid di sini. 70 orang mati syahid dan sebab mati syahidnya adalah karena kasus tadi. Adanya 43 pemanah yang turun dan tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW. Tentu ini pelanggaran dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita teman-teman sekalian, beradalah pasukan di tengah-tengah, pasukan muslimin di tengah-tengah dan mereka terhimpit. Bahkan sampai saking kacaunya, ada pasukan muslim yang sempat membunuh muslim yang lain. Karena sudah kacau balau, sulit membedakan, terserang dari belakang, terserang dari depan. Dan dari 630 pasukan yang tersisa, ya, 70 orang mati syahid, itu semuanya luka. Dan yang minimal ya, di antara mereka yang punya luka itu 7 luka sabetan pedang di tubuhnya. Gitu kan. Ini luar biasa, gitu kan, sakit luar biasa gitu. Kemudian terjadilah teman-teman sekalian pada saat itu luka-luka yang parah sampai Nabi SAW terdesak ke Gunung Uhud dan Mus'ab bin Umair pada saat itu tetap memegang bendera. Datanglah Ibnu Kami'ah. Ibnu Kami'ah ini sebenarnya dia sudah datang ke arah Nabi SAW kemudian sempat memukul Nabi SAW. Jadi Nabi SAW berada dalam sebuah lubang ya. Lubang ini dibuat oleh Abu Amir namanya. Abu Amir al-Fasiq ini. Dia memang dulu mau menjadi raja di Madinah tapi karena datang Islam, orang-orang menolak dia menjadi raja karena dianggap dia tidak mau masuk Islam. Sakit hati waktu dia dengar pasukan Quraisy tiba di Uhud, dia buat lubang-lubang. Tujuannya agar orang Islam terjerumus jatuh di situ, ditaruh dengan pelapa-pelapa kurma dan memang Nabi SAW jatuh di lubang itu. Waktu jatuh, datang Ibnu Kami'ah lalu menghantam Nabi SAW dengan pedang ke pundak kanan beliau dan kesakitan sampai sebulan. Gitu kan, kata Nabi SAW, saya rasakan sakitnya sebulan. Lalu mengambil lagi pedangnya dan diayunkan dengan keras ke arah pipi Nabi SAW sehingga membuat besi dari topi Nabi SAW melengket di pipi beliau. Dan ini sudah kita jelaskan di kisah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pada saat beliau mengeluarkan 2 besi itu dengan giginya sampai gigi Talha tanggal gitu kan.
Kemudian juga bibir beliau sempat memar, geram beliau pecah dan kening beliau sempat berdarah. Ringkas cerita, Ibnu Khami'ah ini dengan beberapa teman-temannya menyerang Nabi SAW sementara sahabat lagi kocar-kacir. Sampai datang Talha, datang beberapa sahabat diantaranya Abu Bakar, Umar membela Nabi SAW. Barulah Ibnu Khami'ah ini menyingkir. Waktu dia menyingkir, sementara dia mau bergabung dengan pasukan, dia kaget melihat ada orang persis dengan Nabi SAW karena rambutnya sama. Rambut Nabi SAW dibiarkan sampai ke pundaknya dan tidak diikat, dibiarkan terbuka. Dan kalau dikena angin tertiup, gitu kan kelihatan. Menggunakan baju jubah yang berwarna putih, memegang bendera muslimin. Maka dia mengira Nabi SAW. Lalu kemudian dari belakang dia menyabet tangan Mus'ab radhiyallahu anhu yang kanan sehingga bendera tadi jatuh, hampir jatuh. Tapi Mus'ab radhiyallahu anhu sempat menangkap dengan tangan kirinya. Cuman karena darah mengucur dan kesakitan, maka Ibnu Khami'ah kembali lagi memotong tangan kiri Mus'ab radhiyallahu anhu dan akhirnya bendera tersebut hampir jatuh dan oleh Mus'ab dipegang dengan sisa tangannya radhiyallahu anhu. Kemudian datang Ibnu Khami'ah dan menusuk dadanya sehingga Mus'ab mati syahid. Mus'ab radhiyallahu anhu mati syahid. Jatuhlah dia dan dia menyebarkan berita, aku telah membunuh Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad. Padahal sebenarnya dia sudah lihat tadi Nabi SAW pertama, tapi karena miripnya dengan Nabi SAW sampai dia mengira Nabi keluar dari lubang dan sekarang pegang bendera dan dia membunuhnya. Maka Abu Sufyan sempat pada saat itu mengatakan, sungguh ya, aku lebih percaya kepada Umar daripada Ibnu Khami'ah. Pada saat pasukan muslimin sudah luka semua, maka Abu Sufyan datang ke dekat Gunung Uhud lalu berkata, apakah ada Muhammad? Diam mereka. Apakah ada Abu Bakar? Mereka diam. Apakah ada Umar? Mereka diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, jawablah. Maka berkata Umar, mereka semua masih hidup. Maka pada saat didengar suara Umar, kata Abu Sufyan, demi Allah, kau Umar lebih saya percaya daripada Ibnu Khami'ah. Pasti Muhammad masih hidup. Tapi ringkas cerita teman-teman sekalian, terbunuhlah tokoh kita Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud ini dan akhirnya mati syahid.